Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman media sekalian. Hari ini kami di DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Mensesnek, dan saya hormati teman-teman pimpinan fraksi. Saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat, yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, ya, tahap kedua yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong. Saya rasa demikian, terima kasih. Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya, dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan Presiden. Ya. Dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi,
kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya? Gimana? Oh, umum. Ya. Salah satu hal, kan amnesti ada 1116. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Pak Ketua, adalah salah satunya tentu kita ingin menjadi ada persatuan, dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus, Presiden dalam pertama kali meminta saya menjadi Menteri Hukum, beliau menyampaikan bahwa khususnya di kasus-kasus yang terkait, karena ada beberapa nanti yang akan diberi amnesti ya, salah satunya adalah kasus-kasus penghinaan kepada Presiden. Itu. Yang kedua, ada juga 6 orang yang diberikan kasus makar tanpa senjata, 6 orang di Papua. Itu yang sudah disetujui tadi oleh, kemudian yang kasus-kasus politik yang lain pun juga sama. Termasuk 1100. Termasuk di dalamnya itu yang 1116. Jadi langkah itu juga tentu berkaitan dengan dalam rangka peringatan 80 tahun. Dan juga usia lanjut dan ada orang dalam gangguan kejiwaan. Jadi memang sudah harus memerlukan perawatan di luar. Dan ada yang sakit paliatif ya. Kalau paliatif itu perawatannya harus di luar. Sudah tidak mampu yang lain-lainnya. Ini koordinasi khusus untuk yang 4 saya sebutkan tadi, itu sudah kami komunikasikan dengan stakeholder yang lain. Terima kasih. Oke, cukup. Pak Mensesnek akan menjawab. DPR ya, legislatif. Ya, saya jawab ya, karena semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan. Nah karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti, itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa, dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kami ajukan kepada Bapak, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik. Saya rasa itu. Cukup. Pak, untuk penekanan lagi Pak, berarti dengan adanya dinamika seperti ini, saya ingin bertanya apakah Presiden resah Pak sepertinya dengan adanya dinamika ini? Ini Dari mana? ini murni Dari media kejadian mana? Kompas. Lagi resah. Oh, ya. Dan gelisah. Ini murni kajian hukum yang kami sampaikan ya. Oke. Terima kasih. Mas, Bang, soal itu Pak, soal Sekjen Gerindra. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers pemirsa yang berkaitan dengan abolisi atau upaya penghapusan atau pembebasan hukuman terhadap Tom Lembong.
Sampai saat ini pemirsa, usulan abolisi ini sedang diproses dan tadi dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas bahwasanya seluruh fraksi-fraksi di DPR telah menyetujui proses abolisi terhadap Tom Lembong ini dan nantinya akan menunggu lebih lanjut keputusan atau konfirmasi yang berupa ketetapan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah pemberian. Sejauh ini pemirsa, untuk Tom Lembong sendiri memang sudah melakukan sejumlah upaya hukum seperti mengajukan pra-peradilan pada November 2024. Kemudian pasca vonis kemarin juga Tom Lembong akhirnya mengajukan banding atas vonisnya sambil mengajukan argumen bahwa dakwaan melemah karena tidak ada bukti bahwa ia menerima keuntungan pribadi. Dan publik serta pengamat hukum memang banyak yang menyoroti potensi kriminalisasi kebijakan publik karena dari fakta persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Tom telah menikmati keuntungan pribadi akibat keputusan impor yang ditandatanganinya. Sehingga hari ini tadi baru saja kita mendengar bahwa proses abolisi atau upaya penghapusan atau pembebasan hukuman terhadap Tom Lembong sedang diproses. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Mensesnek yang saya hormati, teman-teman pimpinan fraksi. Saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan. Bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat, yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, ya, tahap kedua yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula. Dan untuk konfirmasi lebih lanjut pemirsa terkait pemberian abolisi dan juga amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto, kita akan langsung bergabung dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Selamat malam Pak Supratman, boleh kami konfirmasi sekali lagi pemberian abolisi dan amnesti apakah memang sudah benar-benar diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Sampai saat sekarang kan belum. Kan kalau amnesti dan abolisi itu kan wajib mendapatkan persetujuan dari DPR. Dan tadi baru dalam tahap pemberian pertimbangan dan sudah disetujui oleh DPR. Nah karena itu kita menunggu proses surat-menyuratnya selesai pertimbangan dari DPR. Kemudian setelah itu nanti akan terbit Kepres, keputusan Presiden terkait dengan pemberian abolisi maupun amnesti. Gitu. Baik Pak Supratman, namun sebelumnya ini ada usulan dari Presiden Prabowo Subianto ya untuk pemberian abolisi dan amnesti ini sehingga dibawa ke DPR. Betul begitu Pak? Begini, sebelum Presiden mengirim surat kepada DPR, maka yang mengusulkan ke Presiden untuk diberikan amnesti adalah Kementerian Hukum. Kan itu tusinya Kementerian Hukum. Ya. Halo? Tusinya Kementerian Hukum. Maka yang lalu kan saya sudah sampaikan bahwa ada 44.000 narapidana yang saat ini menjalani warga binaan yang menjalani pidana di berbagai macam lapas. Ada 44.000. Kemudian kami lakukan screening dan lain sebagainya. Akhirnya hari ini yang kami ajukan itu 1.116 plus 1 abolisi.
Gitu. Jadi kementerian setelah kami mengirim surat kepada Bapak Presiden dengan pertimbangan-pertimbangan, kan bukan hanya kepada Pak Hasto untuk amnesti, tapi ada beberapa tokoh-tokoh dulu yang terlibat diduga melakukan kasus penghinaan kepada Presiden, pasal-pasal ITE juga masuk di dalamnya. Kemudian ada 6 orang yang terlibat kasus pemberontakan makar tanpa senjata di Papua juga masuk di dalam kategori Pak itu. Dan juga yang sakit namun kami paliatif. ingin berfokus di abolisi untuk Tom Lembong dan juga amnesti untuk Hasto ya Pak. Mungkin kami ingin tahu apa saja pertimbangan atas abolisi yang diberikan untuk Tom Lembong ataupun amnesti untuk Hasto. Prinsipnya satu, bahwa kan dari awal saya diminta untuk mempertimbangkan untuk pemberian amnesti ataupun abolisi maupun gerasi ya dalam kasus-kasus tertentu. Yang kedua juga dalam pertimbangannya yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kita tentu menginginkan semua komponen anak bangsa dari semua kekuatan-kekuatan politik yang ada harus bahu-membahu untuk membangun republik. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua juga mengingat kontribusi yang nyata bagi keduanya yang baik seperti yang disebutkan tadi. Tapi intinya adalah sekali lagi semua dengan pertimbangan yang matang yang pada akhirnya sudah diberikan tadi oleh juga DPR. Gitu. Baik. Kalau begitu Pak gitu ya? Supratman, ya sedikit lagi Pak, apa kemudian proses selanjutnya Pak dari pembelian abolisi maupun amnesti ini? Proses selanjutnya setelah DPR mengirimkan secara resmi surat pertimbangannya yang dimintakan oleh Presiden, maka berikutnya adalah setelah itu diterima, kemudian nanti Presiden akan menerbitkan Kepres. Soal waktu kapan saya tergantung Bapak Presiden tentunya. Gitu, ya. Baik, kita akan nantikan kelanjutannya. Kalau begitu, Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum, terima kasih atas keterangan dan informasinya bersama kami di Breaking News Metro TV. Demikian Breaking News Metro TV, pemirsa. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kontroversi bersama Zilvia Iskandar. Download Metro TV Extend sekarang.